Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan seterusnya juga kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan juga khususnya nih buat anak-anak sekalian kelas 5B, mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam belajar di rumah. Alhamdulillah, amin, insyaallah. Anak-anak kelas 5B, hari ini kita akan bersama-sama membahas pelajaran tematik. Tematiknya kita sudah ke pembelajaran keempat. Tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Silakan dibuka bukunya halaman 88. Nah, di sini ada peta ya. Kepulauan Flores ya, Pulau Flores. Peta ya. Yang adanya di Pulau Nusa Tenggara ya. Nah, di sebelah ya yang halaman 89 di sini ada gambar menunjukkan kenampakan bentang alam di Pulau Flores ya. Sini ada kenampakan alam atau kenampakan buatan ya. Sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu kenampakan alam itu adalah semua hasil peristiwa alam yang ada atau berada di permukaan bumi, terdiri dari wilayah, perairan, dan daratan. Ya, segala sesuatu peristiwa alam yang berada di permukaan bumi, baik berupa perairan atau daratan, itu dinamakan kenampakan alam. Contohnya seperti gunung, pegunungan, danau, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, laut, kemudian apalagi ya yang ada di daerah dataran atau perairannya, dataran tinggi, dataran rendah ya, seperti itu. Sedangkan kenampakan buatan itu adalah daerah sengaja yang dibuat baru untuk kepentingan tertentu, misalkan seperti taman kota, pelabuhan, bandara ya, waduk yang dibuat baru ya untuk pemanfaatan kepentingan tertentu, itu disebut kenampakan buatan. Nah, di sini ada gambar. Gambar yang pertama di sini pelabuhan Labuan Bajo yang terdapat di Kepulauan Flores. Ini termasuknya kenampakan alam atau buatan. Nah, ini pelabuhan ini termasuk kenampakan buatan ya. Kalau Danau Kali Mutu ini termasuk kenampakan alam. Jadi di sini yang pelabuhan Labuan Bajo silahkan beri tanda silang karena ini termasuk kenampakan buatan. Sedangkan Danau Kalimutu itu termasuk kenampakan alam ya, yang peristiwa alam yang ada di baik di dataran ataupun di perairan. Di danau termasuk kenampakan alam. Silakan diberi tanda checklist. Selanjutnya, Bandara Komodo ini merupakan tempat untuk yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu ya. Jadi bandara ini termasuknya kenampakan buatan. Silakan diberi tanda silang yang termasuk kenampakan buatan. Selanjutnya yang terakhir, Pulau Kajadoy yang ada di Pulau Flores. Ini termasuknya kenampakan alam atau buatan? Kenampakan alam ya. Ini peristiwa alam ya. Bukan dibuatnya untuk kepentingan tertentu ya. Jadi ini termasuk kenampakan alam, beri tanda checklist. Ini kenampakan buatan, kenampakan alam, kenampakan buatan, dan yang terakhir kenampakan alam ya. Selanjutnya kita beralih ke halaman
90. Nah, di halaman ini ada aktivitas individu, kita bahas bersama-sama. Berdasarkan pengetahuanmu, sebutkan sebagai berbagai kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, yang tadi sudah dicontohkan beberapa. Ya, ada apa aja? Kita sebutkan dulu nih kenampakan alam dan buatan yang ada di sekeliling kita atau yang kita ketahui ya. Ada gunung, bisa ditulis gunung, pantai, terus taman kota, pelabuhan, ditulis aja semua kenampakan alam ataupun kenampakan buatan ya. Dataran rendah, dataran tinggi, pantai, laut ya, silakan ditulis danau, terus bandara, pelabuhan, bendungan atau waduk ya, ditulis. Dari data pada nomor 1, manakah kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Ya, sini bisa ditulis. Tadi yang kalian tulis gunung misalkan ya. Di gunung itu termasuk kenampakan alam ya. Pantai kan Cilegon ada ya, ada gunungnya, ada pantainya ya, ada pantai di Merak, di Anyer ya. Nah, tulis pantai termasuk kenampakan alam. Kenampakan buatan yang ada di Cilegon apa? Waduk ya, waduk atau bendungan termasuknya kenampakan buatan. Lalu apalagi? Taman kota ada, silakan ditulis taman kota merupakan kenampakan buatan, seperti itu ya. Nah, untuk yang nomor 2 bisa dituliskan kembali apa pengertian kenampakan alam dan kenampakan buatan ya. Nah, di sini ada teks tentang Pulau Bunga di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, atau ini di Pulau Flores yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setiap daerah tentunya mempunyai atau terdapat kenampakan alam dan kenampakan buatan ya yang berbeda-beda. Nah, di sini bisa dilihat, coba dilihat di halaman 93. Nah, di sini ada giat mengumpulkan data ya. Giat mengumpulkan datanya. Setelah kalian membaca dengan seksama isi dari teks yang ada di halaman 90 sampai 92, kita tulis di sini bersama-sama ya. Ya, di sini kan sudah jelas ya bahwa di sini Pulau Bunga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, tentang Flores ya. Flores ini berasal dari bahasa Portugis ya, berarti bunga. Pulau ini adanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Letak geografisnya ini ada di antara garis lintang selatan 8 derajat 4 menit ya. Kalau ada tanda kutipnya 1 di atas itu dibacanya menit. Kalau kutipnya 2 di atas itu dibacanya detik. Dan 8 derajat 58 menit. Dan di antara garis bujur timurnya 119 derajat 48 menit dan 123 derajat 1 menit 30 menit yang terbentang sepanjang 360 km di sebelah barat laut Australia. Nah, ini adalah letak geografisnya ya. Nah, apalagi yang ada di Pulau Flores ini? Di sini ada batas-batasnya juga ya. Batas-batasnya. Nah, di sini di sebelah timur perbatasannya ada gugusan Pulau Lembata, Adonara, dan Solor. Sedangkan sebelah baratnya ada gugusan Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Bisa kita lihat juga di petanya di halaman 88. Nah, di sini lihat ya. Nah, di petanya di sini kalau yang atas utara ya, bawah
selatan, sebelah kanan sini timur, sebelah sana barat. Nah, ini perbatasannya. Kalau sebelah utara itu ada Laut Flores ya. Sedangkan yang bagian selatan sini ada Laut Sawu ya. Ya, kita buka lagi kembali di halaman ini. Nah, ya. Tadi itu sebelah barat ada gugusan Pulau Komodo dan Rinca. Sebelah barat Pulau Flores ya. Terdapat Pulau Sumbawa atau NTB. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini sebelah barat ya, Pulau Sumbawa NTB. Binatang khas yang ada di Pulau Flores yaitu ada komodo ya, yang sudah kita bahas dan mungkin kalian juga sudah tahu. Nah, di sini juga ada Taman Nasional, di Taman Nasional Kelimutu ya. Terus ada bentang alamnya juga di Pulau Flores yaitu berbentuk bukit-bukit. Nah, dengan iklimnya kering ya. Iklim kering itu dipengaruhi oleh angin muson ya. Sini juga ada bentang alam yang lain atau kenampakan alamnya. Terdapat 4 gunung api yang aktif ya. Ini nama-nama gunungnya. Suku bangsanya itu campuran Melayu, Melanesia dan Portugis ya. Ini etnisnya ada di sini. Nah, setelah membaca ulasannya, mari kita isi ini bersama-sama. Yang pertama, letak geografisnya. Tadi yang mana letak geografisnya? Silakan ditulis. Yang nih ada ya, terletak di antara garis lintang selatan 8 derajat 4 menit ya, sampai sini ya. Nih 130 ya, boleh situ. Itu yang letak geografis. Batas wilayahnya yang mana? Tadi sebelah utara dibatasi oleh Laut Flores ini ya, utara. Kalau selatan di sini tadi Laut Sawu di sini. Kalau di daerah barat itu sebelah barat ada Pulau Komodo dan Rinca dan Pulau Sumbawa ya. Kalian bisa tulis di sini. Ya, tadi utara sudah, barat sudah, selatan sudah. Sekarang bagian timurnya apa perbatasan wilayahnya? Yaitu dibatasi oleh Pulau Lembata, Adonara dan Solor ya. Tadi dibacaan, bisa dibaca kembali. Kemudian tadi bentang alamnya ada apa? Ada gunung berapi ya. Nah, yang tadi 4 gunung api yang aktif itu. Iklimnya tadi iklimnya apa? Iklim kering. Boleh ditambahkan iklim kering dipengaruhi oleh angin muson ya. Nah, untuk flora dan fauna endemiknya itu apa tadi? Tadi ada yang khas, binatangnya khas itu apa? Komodo. Kemudian ada elang Flores. Nah, untuk floranya ada Edelweiss, Pinus, dan Cemara. Silakan bisa dilihat juga di bacaan ya, di paragraf sini. Nah, ada ya. Selanjutnya suku aslinya apa? Nah, di sini ada suku aslinya Melayu, Melanesia, dan Portugis ya. Bisa dituliskan di sini. Nah, untuk bahasa daerahnya bahasa Flores ya, sesuai dengan sukunya ya. Kalau tadi suku etnisnya itu Manggarai Riong, berarti dia memakai bahasanya ini ya, bahasa Flores. Pemeluk agama mayoritasnya apa di sini? Nah, lihat di paragraf terakhir. Ya, kalimat akhir. Sebagian besar penduduk Pulau Flores itu memeluk agama Katolik. Di sini agamanya Katolik ya. Dalam kondisi fisik wilayah dan keadaan iklim ini berpengaruh terhadap jumlah dan beragamnya flora dan fauna. Sudah kita ketahui bahwasannya Indonesia itu terkenal dengan kekayaan alam atau sumber daya alamnya, baik floranya dan faunanya. Nah, di sini suhu juga mempengaruhi tanaman yang dapat hidup di suatu tempat.
Nah, perlu kita ketahui untuk di daerah panas, tumbuhan yang cocok di daerah ini tuh seperti tumbuhan kelapa, padi, jagung, tebu, dan karet. Nah, ini kalau daerah panas ini ketinggiannya 0 sampai dengan 650 meter ya. Nah, termasuk sini ya, daerah kita tuh termasuk juga kita daerah panas ya. Banyak yang masih mempunyai sawah-sawah ya, menanam padi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada daerah yang sedang. Ketinggiannya 650 sampai 1500 meter. Tumbuhan yang cocoknya adalah tumbuhan kopi, tembakau, teh, sayuran. Nah, sini juga ada daerah sejuk. Nah, ini berbedanya jadi ketinggian saja ya. Nah, ini daerah dingin, ketinggiannya di atas 2500 meter ya. Dari sini kalian bisa baca lebih lengkapnya ya. Nah, untuk yang di halaman 96 di sini membahas tentang flora di Indonesia yang terbagi menjadi 2 kelompok besar ya, sudah pernah dijelaskan, yaitu kelompok Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kalau Indo-Malayan itu kawasannya Indonesia bagian barat, kalau Indo-Australian itu Indonesia bagian timur ya. Indonesia bagian barat seperti kita masuk ke Indonesia bagian barat ya. Pulau apa aja? Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa, dan Bali. Untuk Indo-Australiannya di sini daerah-daerah timur ya. Nah, ada ya daerah Maluku, Papua ya. Nah, ini udah pernah Ibu jelaskan waktu itu tentang flora, ciri-cirinya ya yang di Indonesia Barat. Nah, ini yang sini udah pernah Ibu jelaskan ya waktu di subtema 1. Manfaatnya juga sudah kalian tahu dan sudah dijelaskan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti untuk bahan furnitur atau bahan bangunan ya, kebutuhan rumah tangga, bahan makanan, dan sebagai obat-obatan juga ya. Nah, seperti di sini manfaatnya sebagai bahan makanan. Contohnya ya, jagung, ubi, singkong sebagai makanan pokok atau sumber karbohidrat ya. Selain itu, nah di paragraf selanjutnya keanekaragaman tanamannya juga dari berbagai tanaman buah, sayur ya. Nah, ada apa aja yang sering kita jumpai? Ada kangkung ya, itu kan tanaman juga ya. Sayur-sayuran ya, bayam seperti itu. Terus kalau buah-buahnya banyak ya, pisang, duku, salak, pepaya, dan lain sebagainya. Di sini juga dari tanaman-tanaman juga berfungsi sebagai nih bahan-bahan ini ya, bahan-bahan bumbu seperti kunyit, lengkuas, jahe. Nah, rempah-rempah ini memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh juga ya. Selain sebagai sumber makanan, keanekaragaman floranya itu juga berfungsi sebagai obat-obatan ya. Contohnya, nah di sini ada apa? Mengkudu ya, buat menurunkan tekanan tinggi ya. Seperti itu ya. Nah, kita isi bersama-sama di halaman 97 nomor 1 jenis tanamannya bisa kalian isi. Contohnya misalkan padi. Nah, iklim tempat hidupnya di mana? Daerah panas. Manfaatnya sebagai sumber makanan apa? Nah, diisi manfaatnya sebagai makanan sumber karbohidrat atau makanan pokok ya. Terus nomor 2-nya Ibu contohin lagi di sini, diisi jagung. Iklim tempat hidupnya sama, daerah panas. Manfaatnya apa? Sama ya, sebagai makanan sumber karbohidrat atau makanan pokok ya. Selanjutnya, misalkan Ibu yang bagian 3 kangkung, tanaman kangkung. Iklimnya daerah sedang ya. Apa manfaatnya? Sebagai makanan yang mengandung zat besi ya, sumber makanan ya. Terus apalagi misalkan pohon pepaya. Nah, pepaya ya,
iklim tempat hidupnya daerah panas, daerah sedang, sebagai sumber makanan yang mengandung vitamin ya. Yang terakhir Ibu contohin di sini, kalian boleh tulis pisang contohnya ya. Kan di daerah kita tuh ya, daerah panas, manfaatnya tuh sebagai sumber makanan yang mengandung vitamin ya. Kalian bisa diisi ini ya, yang tadi Ibu jelaskan. Boleh kok contoh-contoh yang lain juga bisa ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.